Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan sarapan. Kita akan bersama merenungkan sebuah topik tentang jalan keluar. Terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari bersama kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami boleh bangun di dalam segala keletihan kami, di dalam segala kelelahan kami. Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, dan saat ini kami juga rindu bahwa Tuhan juga berfirman kepada kami, sehingga ya Tuhan, topangan kehidupan kami ini selalu disokong akan kebenaran-Mu yang hidup. Maka berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami siap dipimpin dan diarahkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya membaca berita-berita di sosmed ya, baik dari TikTok ataupun dari Google. Mereka mem-PHK lebih dari ratusan ribu orang, bahkan bisa jadi sampai jutaan. Dan saya melihat bahwa di tahun ini banyak perusahaan juga mengeluarkan para karyawannya karena kesulitan di dalam pengelolaan akan usahanya. Dan kita juga mengetahui bahwa anak lulusan S1, S2 pun juga mereka kesulitan di dalam mengapply pekerjaan, mengapply lamaran pekerjaan. Sehingga Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa ini adalah ujian bagi mereka yang berada di dalam kebingungan untuk mencari pekerjaan, bertahan di dalam pekerjaan, ataupun anak-anak yang sedang mencari. Nah Bapak Ibu, saya melihat bahwa hidup ini itu penuh kesulitan dan juga tantangan. Terutama sebagai orang Kristen Bapak Ibu, keinginan kita untuk mengikuti jalan Tuhan bagi hidup kita ini terkadang bertentangan langsung dengan budaya kita. Hidup menurut jalan Tuhan bisa jadi sangat sulit karena berbagai godaan yang memungkinkan kita ini mengambil salah langkah dan kita tersesat. Terkadang kita kan sebagai anak muda berpikir bahwa aduh, di pekerjaan ini susah, aduh di dalam pelayanan ini susah, di dalam berbagai hal aspek kehidupan kita mengalami kesusahan dan kita sulit beradaptasi juga. Nah tetapi Bapak Ibu, kita pun juga menghadapi tantangan bahwa dengan perjumpaan kita bersama dengan orang-orang yang lainnya itu membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa di dalam berkarakter, lebih bisa mengerti dan memahami selak-beluk di dalam sosialita yang kita jalani di dalam komunitas itu. Bahkan di dalam bacaan ini dengan santai mengakui bahwa kita semua itu akan mengalami yang namanya pencobaan. Juga kita tidak berjanji bahwa semua pencobaan itu akan mudah diatasi. Nah saya melihat bahwa pencobaan ini pun juga dialami oleh saudara saya Bapak Ibu ya. Di dalam mencari pekerjaan, harus mengurus anaknya, di dalam gajinya yang ya saya pikir juga tidak seberapa. Tetapi seseorang akan diuji mental tangguhnya, mental kuatnya di dalam berpikir dan juga bertindak. Apakah dia tangguh menghadapi tantangan pencobaan ini, ataukah dia akan meloyo, melembek dan tidak sanggup untuk berpegang bersandar kepada Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu bahwa jalan keluar itu di tengah kesulitan selalu disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Nah, apakah kita ini percaya bahwa tantangan kehidupan ini sungguh bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan, atau kita ini hanya percaya kepada kemampuan kita dan mengandalkan akal budi kita? Karena Bapak Ibu, ketika kita sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita ini sedang bertaruh bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, lepas dari hal itu atau karakter kita yang dibentuk Bapak Ibu. Tuhan itu telah banyak memberikan instruksi kepada kita, tetapi kita ini seringkali menginstruksikan diri kita sendiri dengan pekerjaan yang kita jalani. Nah Paulus ini mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu dan juga jemaat di Korintus bahwa jangan sombong di dalam kehidupan rohani mereka. Karena saat kita sombong,
kita ini bisa salah percaya dan kita ini juga gampang kebal kepada yang namanya cobaan. Saat kita sombong, sebenarnya kita ini sudah rentan jatuh dalam pencobaan. Justru Bapak Ibu, di tengah-tengah kepelikan kehidupan yang kita hadapi saat ini, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam relasi kita bersama dengan teman kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan masyarakat kita mungkin, ataupun hal-hal pelayanan dan lain sebagainya. Hal itu Bapak Ibu menyadarkan kita, daripada kita sombong, kita itu belajar untuk rendah hati. Kita itu belajar untuk bergantung kepada kekuatan Tuhan. Kita belajar bahwa hubungan yang rumit ini bisa bertumbuh di dalam Kristus. Pekerjaan yang sulit juga bisa dikalahkan ketika kita mau menyandarkan kehidupan kita bersandar totalitas kepada Tuhan, bukan kepada cara-cara kita yang nantinya akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan dan malah kita nanti jatuh, kita tidak bangkit lagi, gampang berada di dalam keterpurukan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, prioritas hidup kita ini apakah benar-benar kita letakkan kepada Tuhan, atau kita letakkan di dalam pride kita, atau kita letakkan di dalam kepercayaan diri kita, pikiran kita, sehingga hal itu membuat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita itu terhalang. Nah, maukah kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kerendahan hati supaya Tuhan juga menunjukkan dan menyediakan jalan kepada setiap kita, karena kita setia dan kita akan dilepaskan dari pencobaan itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sungguh kami memohon bahwa Tuhanlah yang menguatkan setiap detik-detik kehidupan kami ini untuk terus bersandar kepada Engkau. Berkati ya Tuhan, di tengah kelemahan kami, di tengah segala kekurangan kami hanya memohon biarlah Tuhan berjalan di depan kami, di samping kami, untuk kami ini bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan arah Tuhan untuk kehidupan ini. Maka Tuhan tolonglah kami, karena kami ini orang-orang yang fana, orang-orang yang tercela, dan orang-orang manusia yang tidak tahu bagaimana kami ini harus menjalani kehidupan. Maka Tuhan pimpinlah kami ya Tuhan, karena Engkau sang pedoman kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.